Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Luluil Maknun dari kelas 1 HKIA Fakultas Syariah UIN Seju Purwokerto. Dalam podcast ini saya akan menjelaskan tentang hasil resensi dari buku yang saya baca, yaitu buku Ulumul Quran karya Dr. Hajah O.M. Mukarromah M.Hum. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bu Risma Hikmawati MUD. Buku yang saya baca ini berjudul Ulumul Quran yang ditulis oleh Dr. Hajah O.M. Mukarromah M.Hum. Diterbitkan oleh Raja Wali Pers di tahun 2013, tempatnya di Jakarta. Buku ini berisi tentang bahasan Ulumul Quran, mulai dari pengertian Ulumul Quran itu sendiri hingga nuzulul Quran. Buku ini terdiri dari beberapa bab dengan isi bab yang tentunya berbeda-beda. Bab pertama berisi tentang pengertian dari Ulumul Quran dan ruang bahasan dari Ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian ruang lingkup bahasanya adalah meliputi semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu-ilmu yang disebutkan dalam beberapa definisi di atas hanyalah sebagian dari pembahasan pokok Ulumul Quran, karena selain itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya. Kemudian bab yang kedua dari buku ini membahas I'jazul Quran. Bab ini berisi pengertian I'jazul Quran, dasar dan urgensi bahasan I'jazul Quran, bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang berupa gaya bahasa, dan perbedaan pendapat tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, bab ketiga membahas tentang Rasmul Quran, berisi tentang pengertian Rasmul Quran itu sendiri, kemudian Ras Utsmani, hubungan ras dengan pemahaman Al-Quran, menulis Al-Quran menggunakan ras Utsmani, serta perbedaan ras Utsmani dengan ras biasa. Bab keempat adalah qosas atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam bab ini terdapat pengertian qosas Al-Quran, macam-macam qosas Al-Quran, faedah dari qosas Al-Quran, ibrah penggunaan nama gelar tokoh dalam qosas, pengulangan qosas dalam Al-Quran dan hikmahnya, serta qosas-qosas Al-Quran beserta surat-suratnya. Bab kelima yaitu Al-Amsal fil Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, berisi tentang pengertian, macam-macam, dan manfaat Amsal Al-Quran, serta penggunaan Amsal Al-Quran sebagai media dakwah dan juga contoh-contoh Amsal dalam Al-Quran. Kemudian bab ke-6 berisi tentang mengenal aksam atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Bab ini berisi pengertian dari aksamul Quran, unsur-unsur aksam dan ungkapannya, faedah penggunaan aksam di dalam Al-Quran, dan hubungan aksam dengan pengertian Al-Quran. Bab ke-7 membahas tafsir Al-Quran. Bahasanya berupa pengertian tafsir itu sendiri, macam-macam tafsir berdasarkan sumber-sumbernya, macam-macam tafsir berdasarkan metodenya, ilmu bantu tafsir, perkembangan tafsir Al-Quran, serta corak-corak tafsir dan contohnya. Selanjutnya, bab ke-8 membahas tentang urgensi membaca Al-Quran dan menginterpretasikannya. Al-Quran yang merupakan sumber hukum dan dasar pijakan yang pertama dalam berislam, tentu sangat urgen untuk kita pahami dan tafsirkan dalam rangka menggali nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, Al-Quran sebagai kalamullah mampu terbukti mencerahkan eksistensi kebenaran dan moral manusia. Kitab suci Al-Quran ini sangat komprehensif, menguraikan hakikat kebenaran untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Yang terakhir, bab ini berisi tentang nuzulul Quran. Bab ini membahas metode Al-Quran diturunkan dan nilai manfaat pendidikannya, serta indahnya hidup secara Qurani dan keistimewaannya. Buku ini memiliki bahasanya yang tidak bertele-tele dalam penyampaiannya. Isi dari buku ini dapat dipahami dengan baik oleh pereview. Tata penulisan dalam buku ini juga bagus, penggunaan tanda bacanya juga benar. Tetapi buku ini juga tak luput dari kekurangan. Beberapa kata dalam buku ini ada yang menggunakan istilah-istilah yang tidak diketahui oleh orang awam, serta di footnote pun tidak diberikan tulisan makna dari kata tersebut. Buku ini menurut saya sangat cocok untuk dibaca oleh seseorang yang ingin mempelajari ulumul Quran dan
segala aspeknya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih juga telah mendengarkan podcast saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.